Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar. Amin. Kali ini saya berada di Desa Kerto, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Di Desa Kerto ini tempat yang sangat bersejarah. Dulunya bekas Keraton Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan sultan yang ketiga Mataram Islam. Sultan Agung lahir di Mataram Kota Gede pada 14 November 1593. Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki nama kecil Raden Mas Jatmiko yang berarti sopan dan rendah hati. Beliau juga diberi nama Pangeran Rangsang yang artinya bergairah. Sultan Agung anak pertama dari Prabu Hadi yang bergelar Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidyah Banowati putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung naik tahta menjadi Sultan Mataram pada tahun 1613 Masehi. Masa pemerintahan berlangsung hingga tahun 1645. Sultan Agung ketika menjadi raja masih berumur 20 tahun. Ibu kota Mataram pada era penobatannya masih berada di Kota Gede. Dan barulah pada tahun 1614 sebuah istana baru dibangun di daerah Kerta atau Kerto, daerah Pleret, sisi selatan Kota Gede berjarak 5 km. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa sepanjang Banten dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Jika Sultan Agung menempatkan barisan pasukan ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial, terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia
Pada tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Pasukan pertama yang menyerang Batavia dipimpin oleh Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei tahun 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 pasukan Mataram. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras yang tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Dan akhirnya Gubernur VOC John Peterson Kun dibunuh oleh Nyimas Untari mata-mata dari Mataram. Raden Ayu Untari Sandijaya Ningsih dianggap sebagai agen intelijen kerajaan Mataram Islam yang sukses meracuni Gubernur VOC John Peterson Kun. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya Napaktilas Keraton Kerto Raja Sultan Agung. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Jangan lupa di like and subscribe-nya biar tambah semangat.